Selamat pagi. Berikut untuk pengujian inverter Akmon 2000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Langsung saja kita uji ya. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingannya. Sebelum itu di sini saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini ya. Oke, di sini terdapat dua buah MCB. Yang pertama MCB softar dan MCB baterai. MCB softar di sini yang terdapat resistornya. Kemudian kita nyalakan MCB softar terlebih dahulu. Kemudian MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB softar kita off-kan. Oke, langkah selanjutnya kita akan nyalakan inverternya ya. Oke, di sini inverter menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini ada menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Karena di sini menggunakan MPPT ya, jadi di sini terlihat untuk tegangan dari baterai dan tegangan dari panel surya belum ada ya, karena belum diberikan tegangan di jalur PV-nya ya. Jadi nanti kita akan ujikan sekalian. Kemudian di sini ada pengaturan MPPT controller ya. Di sini plug dan float 56 volt dan untuk cara settingnya nanti di sini ada di menu selanjutnya ya. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada menu parameter AC input ya. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini juga bisa kita setting. Semisal di sini ingin merubah menjadi 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25 seperti ini, lalu kita checklist dan secara otomatis dia sudah tersetting ya. Untuk batas atas dan batas bawah sama. Untuk cara settingnya cukup tekan saja, kita balikan 270 volt. Di sini cukup tekan angka 27, kemudian di checklist. Di sini langsung sudah tersetting ya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian ya. Di sini ada plug dan float. Di sini juga bisa kita setting ya. Misal di sini ingin kita settingkan 54 volt dan di sini juga sama 54 volt, maka secara otomatis di sini langsung tersetting ya. Untuk arus pengisian di sini mulai dari 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya. Di sini juga bisa disesuaikan. Kemudian di sini tadi sudah kita setting 54 volt. Dan di sini kita lihat kembali untuk settingannya berubah ya menjadi 54 volt ya. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai ya. Di sini ada pilihan tipe baterai. Di sini ada pilihan lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu. Kemudian di sini ada pengaturan baterai ya. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dari sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt. Tapi jika ingin merubah kembali cukup disesuaikan dengan keinginan customer ya di sini. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada prioritas ya. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Kita bisa pilih salah satu untuk menu prioritas ini. Kita kembali ke menu selanjutnya yaitu ada pengaturan ATS ya, atau di sini ada dua menu. Di sini ada recovery dan LVD. Di sini semisal kita ingin merubah 51 volt, maka di sini secara otomatis langsung tersetting ya. Di sini untuk batas atas dan batas, di sini untuk HV recovery dan LVD sama ya. Untuk cara settingnya cukup disesuaikan dengan keinginan customer ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk LVD di sini 46 volt. Nanti ketika berada di tegangan 46 volt atau di bawah 46 volt, maka secara otomatis nanti langsung berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya ya. Oke, kita kembali. Kita ke menu selanjutnya itu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Kita kembali. Kemudian di sini ada adjust. Adjust di sini belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tentang ya, kita bisa lihat di situ ada nominal daya di 2000 watt, nominal output di 220 volt, versi MPPT 40 dan versi inverter 10. Oke, langsung saja kita akan ujikan inverter ini. Di sini saya akan sambungkan dengan input PLN terlebih dahulu. Di sini input PLN saya nyalakan. Oke, di sini saya akan turunkan tegangannya. Tadi untuk perpindahannya di kisaran 46 volt ya di sini. Oke, kita akan turunkan tegangannya di 46 volt. Oke, maka di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Di sini saya akan naikkan kembali. Tadi recovery-nya adalah 51 volt ya.
Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit. Oke, di sini langsung berpindah ke inverter ya, dan di sini saya akan prioritasnya kita ubah ke PLN. Di sini langsung secara otomatis berpindah ke PLN ya. Dan di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, ya di sini langsung secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya. Dan di sini saya akan ujikan untuk chargingnya, kita ubah lagi ke prioritas DC. Kemudian di sini saya akan simulasikan ketika baterai ini habis. Oke, di sini saya simulasikan ketika baterai habis, kemudian kita ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Untuk lakukan charging, kita tunggu sampai charging ya di sini. Ya, di situ mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal untuk chargingnya. Oke, bisa ya di situ untuk chargingnya naik terus. Oke, kita akan ubahkan ke prioritas DC kembali untuk lakukan pengujian beban ya. Dan di sini saya akan menyalakan baterai dan juga menyalakan PV ya di sini. Oke, di sini baterai saya nyalakan, kemudian input PLN saya off-kan terlebih dahulu. Oke, dan di sini MPPT saya nyalakan ya. Oke, dan di sini saya akan ujikan beban. Di sini saya menggunakan beban pemanas dan juga beban heater ya. Di sini langkah pertama saya akan nyalakan beban pemanas. Oke, di sini terbaca kisaran 1000-an watt ya. Kemudian saya ganti menggunakan beban heater. Oke, di sini menggunakan beban heater ya, terbaca di kisaran 1900-an watt ya. Kemudian di sini saya akan tambahkan menggunakan beban pemanas. Oke,
Oke, 2000 watt ya. Di situ alarm berbunyi. Tambah lagi kisaran 2300 sini. Tunggu sampai inverter off ya. Kisaran 2500. Inverter off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali ya. Oke, ini di inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini saya nyalakan kembali ya input dari PLN di sini. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan dan berpindah secara otomatis ke PLN ya. Dan di sini saya akan bebani menggunakan beban pemanas ini kisaran 600-an watt ya. Kemudian di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, maka secara otomatis akan kembali lagi berpindah ke PLN ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Kemudian di sini saya akan ubah menjadi beban heater ya di sini. Kita coba. Oke. 600-an watt saya harus masukkan kembali. Oke, 900 ya. Oke, di sini bisa 1900-an watt ya. Oke, saya kembalikan lagi. Oke, di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 2000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.